Assalamualaikum sobat Telforce akhir zaman. Kali ini bismillah kita akan menyimak bayan masturah yang akan disampaikan oleh Pak Haji Sam, dai senior. Selamat menyaksikan. Bisa dari mana juga nggak pakai mic. Kalau sudah siap dikasih kode insya Allah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusalli ala rasulillah Muhammad. Alhamdulillah hadimahullah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat karunia kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hadirkan kita di majelis yang sangat mulia ini, di mana ulama katakan dalam hadis, barang siapa berkumpul di satu majelis membicarakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang perkara agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya menghapuskan dosa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kita duduk di majelis ini bukannya kita mau mendengarkan pembicaraan yang mulut-mulut, tetapi kita duduk di sini kita belajar pikir, belajar iso bagaimana amal agama ini wujud secara sempurna dalam hidup. Bagaimana manusia ini mati membawa iman, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan fikir ini ulama katakan dalam hadis ini sangat besar sekali, sehingga dikatakan barang siapa yang kesat beragama lebih baik daripada sholat sunnah malam 70 tahun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hari-hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menanamkan kerisuan fikirnya bagaimana amal agama ini wujud secara sempurna di dalam diri manusia, bagaimana iman ini wujud di dalam amalan-amalan manusia. Inilah hari-hari yang difikirkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dirisaukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidak enak makan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat karunia kasih Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala dudukan kita di majlis yang sangat mulia ini untuk perkara yang mulia ini. Perkara apa Allah Subhanahu wa ta'ala? Sekali lagi, bagaimana duduknya kita di sini supaya di dalam diri kita ini ada fikir, ada kerisuan. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, bahkan banyak ayat-ayat Al-Quran kisah tentang para wanita, sehingga surat yang panjang Allah Subhanahu wa ta'ala cantumkan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa, tentang kemuliaan wanita, kelebihan wanita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita buka lagi lembaran-lembaran sejarah daripada awal
bangunnya, awal daripada hidupnya agama ini Allah Subhanahu wa ta'ala nggak lepas daripada perjuangan wanita. Ketika baginda Nabi SAW dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala mendakwakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ulama katakan yang dapat hidayah pertama setelah baginda Nabi SAW bukan sahabat yang lain, bukan Abu Bakar Siddiq yang lain, tetapi baginda Nabi SAW mendakwakan pertama yang menerima agama setelah baginda Nabi SAW, yaitu istri kesayangan Siti Khadijah radhiyallahu anha yang begitu dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang soleha yang selisih umurnya kurang lebih 15 tahun daripada baginda Nabi sallam. Dinikahi oleh baginda Nabi sallam, dia dalam keadaan janda, umur 40 tahun, jadi kurang baginda Nabi sallam umur 25 tahun. Tetapi dalam sejarah Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi Siti Khadijah masih hidup, baginda Nabi SAW tidak pernah nikah dengan orang yang lain. Kenapa baginda Nabi SAW begitu cinta kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha? Karena beliaulah wanita pertama yang memiliki kerisauan kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki perjuangan yang begitu besar, yang menghabiskan semua hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam sejarah dikatakan oleh ulama, Siti Khadijah tadi orang yang begitu kaya raya, wanita yang mulia. Di saat-saat dia dalam keadaan agama sudah mulai maju, sehingga harta sudah habis semua untuk korbankan oleh agama. Harta sudah habis semua dikorbankan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, diri dan hartanya. Sehingga dalam satu kisah dikisahkan oleh para ulama, ketika di akhir-akhir hayatnya, di dalam satu riwayat ulama katakan, ketika baginda Nabi SAW telah pulang daripada dakwah dalam keadaan letih, capek, tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan, kelebihan, kedahsyatan, kepahaman agama kepada Khadijah radhiyallahu anha, sehingga dia menyambut suaminya dengan begitu kelembutan, sehingga sulit untuk diungkapkan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh ulama, tetesan air mata Siti Khadijah radhiyallahu anha telah jatuh kepada pipi yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda salam terbangun, dikatakan, wahai istriku yang sangat aku cintai, kenapa engkau menangis? Apakah engkau nyesal nikah denganku? Dahulu engkau wanita yang begitu mulia, yang kaya, hartamu sudah habis semua untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang dikatakan oleh seorang wanita yang begitu mulia, yang habiskan harta dirinya untuk perkara agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai suamiku, baginda Nabi SAW, bukan itu yang aku tangisi, tetapi yang aku tangisi sekarang hartaku telah habis, semua kukorbankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang aku tidak memiliki apa lagi. Wahai suamiku, setelah aku meninggal nanti, aku rela tulang beluanku ini engkau jadikan jembatan supaya orang dapat lewat yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dikenang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam perjuangan seorang wanita yang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga
wanita ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa sekali di dalam sejarah Islam, sejarah agama ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah muliakan seorang wanita. Bahkan dikatakan yang pertama sekali syahid memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seorang wanita. Sehingga hari ini kalau ada orang yang meninggal syahid, maka dialah yang mendapatkan pertama pahalanya, yaitu Sumayyah radhiyallahu anha, seorang budak, yaitu ditombak oleh Abu Jahal yang meninggal dalam keadaan syahid. Maka banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang wanita. Di dalam sejarah dakwah ini, awal daripada dakwah ini asbab fikir, asbab kerisauan seorang wanita, yaitu orang tua daripada Maulana Ilyas rahmatullah alaih, neneknya. Dikisahkan ada seorang wanita yang memiliki kerisauan, memiliki fikir bagaimana agama ini, kelanjutan agama ini, sehingga dalam satu cerita ada acara pernikahan, di sebelahnya majelis laki-laki, sebelahnya majelis perempuan. Maka satu orang wanita ini mengatakan kepada perempuan yang lain, wahai perempuan-perempuan saudariku, hari ini kita melihat anak-anak kita, wanita-wanita kita, banyak yang menikahkan anaknya dengan orang-orang kaya, pejabat dan sebagainya. Kalau begini terus bagaimana akhirnya agama nanti? Makanya saya memiliki seorang anak wanita yang masih gadis. Tolong sampaikan kepada bapak-bapak, ada nggak seorang ulama yang mau menikahi anak saya ini? Maka ditanyakan, setelah dicari-cari ulama yang bujang tidak ada, maka dapatnya yang duda. Itulah Maulana, orang tua daripada Maulana Ilyas rahmatullah alaih, Maulana Ismail. Singkat cerita, itulah asbab daripada fikir kerisauan seorang wanita yang Allah Subhanahu wa ta'ala memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sampai kepada Maulana Ilyas, sampai kepada Maulana Yusuf rahmatullah alaih. Di dalam kisah diceritakan kisah daripada wanita soleha, istri daripada Maulana Yusuf rahmatullah alaih, yang asbab daripada perjuangan beliau sehingga agama ini telah sebar, dakwah ini sebar ke seluruh dunia. Awal-awal lama katakan di saat Maulana Ilyas mungkin baru India, sekitarnya Pakistan, Bangladesh, Arab Saudi. Tetapi setelah beliau meninggal, dilanjuti oleh Maulana Yusuf rahmatullah alaih, anaknya, agama telah sebar sampai ke puluhan-puluhan negara. Ini asbab daripada mujahadah, susah payah, jirih payah, kerisauan, kelaparan, keikhlasan seorang wanita juga. Di dalam dikisahkan istri Maulana Yusuf rahmatullah alaih dalam keadaan sakit yang begitu parah sekali, sehingga dia tidak berdaya. Dahulu markas di Nijamuddin ini, itu jadi temboknya itu karung kuning aja. Tetapi begitu sibuknya Maulana Yusuf rahmatullah alaih untuk ceramah bayan hidayah, jamaah sebagian keluar masuk Jakarta sebagainya, sehingga sampai berhari-hari, bahkan baru sempat pulang ke rumahnya. Bahkan sekali waktu dalam keadaan istri sakit parah, tidak sempat menyengoknya, sehingga disampaikan oleh pembantunya, wahai Tuhan, istrimu dalam keadaan sakit yang begitu parah sekali. Maka Maulana Yusuf rahmatullah alaih katakan, ya insya Allah sebentar saya akan selesaikan dulu mujakaranya. Maka hal itu disampaikanlah kepada istri Maulana Yusuf rahmatullah alaih. Katakan, saya rela, saya ikhlaskan waktu Maulana Yusuf rahmatullah alaih untuk menengok saya ikhlaskan, saya ridhokan, memberikan kepada umat
sehingga dikatakan tidak sempat dia berjumpa dengan Maulana Yusuf rahmatullah alaih, dia meninggal dunia. Nah, inilah pengorbanan seorang wanita Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam kisah dikatakan oleh ulama, diceritakan Siti Fatimah radhiyallahu anha, anak kesayangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu dia mendengarkan ada ahli surga seorang wanita, maka dia penasaran. Seorang wanita disebutkan ahli surga, apakah ia dari keluarga kami? Tidak. Maka dia terheran, apa amalan wanita ini sehingga disebutkan dia ahli surga. Maka ketika dia datang silaturahmi kepada wanita itu, dia mau mengetahui amalan apa sebenarnya dia dikatakan ahli jannah. Maka singkat cerita, dia datang silaturahmi, dia mengucapkan salam, dijawab salamnya dari dalam. Dia menanyakan siapa. Oh, saya Siti Fatimah. Begitu senangnya kedatangan orang yang mulia, yaitu anak baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan siapa? Katanya, dengan anak saya, laki perempuan, laki, katanya, masih kecil-kecil. Maka dari dalam dikatakan, oh mohon maaf, katanya, suami saya telah pesan kepada saya, katanya, di saat saya pergi ini kalau laki-laki datang, saya tidak boleh menerimanya. Maka singkat cerita, Allah subhanahu wa ta'ala, dia datang lagi Siti Fatimah. Dia ketuk pintu, akhirnya dibolehkan masuk. Akhirnya dia masuk. Dia melihat rumah yang begitu sederhana, begitu sederhana sekali. Dia melihat situ ada gantungan, cambuk, handuk, ada tempat air. Ini semua untuk apa ini, katanya? Oh, ini, katanya, kalau suami saya pulang, air ini saya akan sambut dengan senyuman dan sebagainya. Saya akan beri dia minum. Kemudian handuk ini saya akan lap keringatnya sebagainya. Kemudian setelah itu saya serahkan cambuk ini, wahai suamiku, seandainya kamu tidak puas dengan hikmatku, saya ridho, saya ikhlas kamu engkau memukulku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, inilah dikatakan, oh ternyata inilah amalannya, dikatakan wanita ini ahli jannah. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, banyak kelebihan-kelebihan seorang wanita ini Allah berikan, melebihi daripada laki-laki yang lain. Mungkin wanita ini tidak tuntut dia harus pergi berjihad, harus pergi berperang, cari nafkah dan sebagainya, keluar sholat 5 waktu secara berjamaah. Tetapi ulama katakan, kalau dia mendorong suaminya menjaga harta benda, mengajari anaknya, bahkan pahalanya akan mengalir kepada dia. Sebagian ulama katakan, kalau suaminya sholat berjamaah dengan asbab dia mendorong anak-anaknya, pahalanya bahkan berlipat ganda. Inilah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang wanita. Maka hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, banyak lagi Allah berikan kelebihan-kelebihan kepada wanita, sehingga wanita ini begitu mulia sekali. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana potensi yang Allah berikan kepada kita ini. Nah, inilah duduk kita di sini. Sebentar ini kita sama-sama fikir, sama-sama risau, karena kehidupan kita ini begitu singkat sekali. Tahu-tahu saja, yang berlalu sudah berlalu, yang akan datang kita tidak tahu. Maka sekarang Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam Al-Quran, demi masa, demi waktu, banyak sekali. Waktu siang, waktu sore, waktu malam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, disinilah kita akan sama-sama fikir, akan sama-sama risau. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita risaukan, bagaimana sama-sama amal agama ini wujud secara sempurna di dalam diri saya, istri, anak saya, keluarga saya, tetangga saya, manusia ini.
bagaimana kita mati sama-sama bawa iman, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Maka Allah Subhanahu wa taala, pikiran kerisauan inilah yang para masyayikh kita, ulama-ulama kita telah merangkum, memberikan metode-metode, sistem-sistem, cara-caranya. Banyak sekali sistem kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh para ulama-ulama kita. Semua lewat sholat, lewat ilmu, lewat zikir, lewat akhlak, lewat ikhlas, lewat memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak metode-metode. Ini merupakan metode Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sistem, merupakan cara, bukan melalui dengan dakwah saja. Banyak cara-caranya bagaimana metode-metode ini untuk mencapai kita menjadi Allah Subhanahu wa taala ridho dengan amalan. Ini hanya sarana saja untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya metode saja. Akhir daripada perjuangan, ulama katakan, sehingga dituliskan dalam sanad torekat itu, sehingga dituliskan di situ, ilahi anta maksudi warido qamatlu. Bagaimana dengan amal ini Allah ridho kepada kita. Maka inti semua amalnya hanya Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho kepada kita. Maka inilah yang kita cari, apa saja hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa saja kita mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kecil, kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala sekecil apa amalan, sehingga di dalam hadis ulama katakan banyak amalan-amalan hanya dengan amalan yang kecil sekali, sehingga hanya membuang kotoran di masjid, sehingga dengan amalan itu Allah ridho kepada dia, Allah masukkan di dalam surga. Dengan memberi makan seekor anjing. Anjing ini makhluk yang paling hina, sekalipun kalau kena jilatan anjing orang harus cuci, salah satu dicampur dengan tanah untuk menghilangkan najisnya. Tetapi dengan asbab memberi minum anjing seorang wanita, Allah ridho dia, Allah masukkan dalam surga. Tetapi sebaliknya, seorang wanita yang amalnya siang malam beribadah, tetapi gara-gara muamalahnya, akhlaknya tidak bagus, mengurungi kucing, tidak memberi makan sehingga mati, Allah murka kepadanya, Allah masukkan dia di dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun amalan, maka bagaimana kita mengharap amalan ini Allah ridho kepada kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara inilah Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul, berhimpun begini. Ada taklim harian, musyawarah harian dalam rumah kita, di dalam masjid kita bersama dengan jamaah masjid. Ada taklim mingguan, masturat, ada keluar masturat, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala, inilah sarana-sarananya saja. Inilah satu metode-metode, satu jalan-jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan ini sehingga nanti akan mencapai yang kita harapkan, Allah ridho kepada kita dengan amalan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala, inilah akhir-akhir zaman ini, zaman fitnah Allah Subhanahu wa taala. Bermacam-macam fitnah. Maka bagaimana kita kuatkan hati kita, kita kuatkan keyakinan kita, kita kuatkan keimanan kita. Dengan kehidupan yang begitu singkat, kita tahu-tahu saja, tahu-tahu dunia ini sudah dikatakan oleh para ulama, dunia inilah main-main. Main-main, coba kalau kita lihat orang main-main, Allahu Akbar. Saya sendiri pun ngomong aja main-main, tapi masih senang main-main. Main bola,
ditendang lagi, dikejar lagi, ditendang, dikejar lagi. Bola satu, Masya Allah. Bahkan yang nonton ribuan orang, jutaan orang, bahkan mereka rela bangun malam sampai nggak tidur sampai pagi. Masya Allah. Kalau nggak, dia bilang membodoh-bodoh, lebih pintar dia daripada pemainnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang coba sinetron, film di TV sebagian itu sebenarnya bohong semua, tetapi kitanya gergetarnya lebih-lebih daripada itu semua main-main. Inilah dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang main-main kita seriuskan, yang serius kita main-mainkan. Coba kalau ibadah, Masya Allah, kalau sholat hanya berapa menit saja kita di Allah Subhanahu. Tetapi kalau, mohon maaf saya ceritakan pribadi, saya bicara, kalau sudah pegang HP ini berjam-jam kita, Masya Allah, bermacam-macam gitu. Tetapi kalau sholat saja, maka terbalik dunia ini. Yang serius kita main-mainkan, yang main-main kita seriuskan. Dikatakan sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, sholat ini sarilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Apapun permasalahan kita ini, selesaikan dengan sholat, kata. Sehingga sahabat-sahabat dulu apa masalahnya, sehingga dikatakan oleh ulama, sholat ini sebagai ulama katakan itu berjumpa langsung, berdiolah langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah manusia, inilah tempat kekurangan kita. Ya itulah manusia, tak luput dari namanya sifat lupa. Maka perlu kita saling ingatkan, saling bicarakan lagi. Maka inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bicarakan lagi. Bagaimana kita duduk di sini, suami istri, bagaimana kita saling sama-sama dengan keadaan dunia seperti ini, saling memahami, saling sabar menghadapi suami, istri, anak, tetangga dan sebagainya. Masya Allah. Baginda Nabi SAW begitu sayang kepada umatnya ini, begitu sayang sehingga di akhir hayat ulama katakan juga mengingatkan sholat wanita, nisa. Sehingga Baginda SAW katakan oleh ulama, seorang wanita yang meninggal suaminya menjadi janda, dia meninggalkan anaknya, dia masih sehat, masih segar, masih mampu, masih cantik, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tidak ingin nikah lagi karena dia memikirkan anaknya. Dia bisa bertahan itu semua, tetapi dia memikirkan anaknya, bagaimana anaknya menjadi anak yang soleha. Sehingga Baginda Nabi SAW menunjukkan jarinya, ulama katakan begitu dekatnya dengan Baginda Nabi SAW kelak di surga nanti. Allah. Maka inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita duduk sini, kita merenungkan. Ya memang itulah dunia. Kehidupan kita ini sudah tinggal dua saja perjalanannya. Memang dua ini sudah menjadi seiring dan semoga dengan amalan kami yang kecil ini, ya Allah, Engkau kumpulkan kami bersama dengan istri dan anak kami kelak, bersama dengan para guru-guru kami, para masyayikh kami, para sahabat Baginda Nabi SAW, bersama dengan junjungan kami yang mulia Baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mungkin itu aja yang saya sampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada benar